Oke, kita akan lanjut ya Coki ke sesi berikutnya. Mungkin untuk teman-teman, kami berdua akan mengundang kembali yang masih Muter-muter ya. muter-muter di booth yang ada hari ini bisa merapat ke panggung. Menempati tempat duduk yang ada di depan karena talk show berikutnya akan segera dimulai. Nah, ini akan ada siapa nih? Abis ini ngebahas apa sih sebenarnya? Tipis-tipis dong, kasih dong. Talk show ini dari Lavotas. Wah. Dengan judul Menjawab Tantangan Dunia Digital melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi. Emang dunia digital tuh emang luas banget ya. Betul. Harus ada etika seenggaknya ya gitu ya. Harus kayaknya kita menambah soft skill untuk menunjang pekerjaan kita. Supaya itu tadi dapat gaji besar. Ya Karena kan? dari dunia digital sekarang udah bisa menghasilkan. Betul, jadi ini adalah sesuatu yang kayaknya teman-teman juga harus aware ya. Kalau gitu langsung saja. Menjawab tantangan dunia digital melalui pelatihan vokasi dan sertifikasi kompetensi dengan narasumber Pak Yusuf dan juga moderator Kak Reva. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih Kak Coki dan Kak Hani. Apa kabar teman-teman semuanya? Wah, ini udah pada makan siang belum ya? Udah makan siang belum ya? Apa kabar teman-teman semua? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai saya boleh pantun dulu ya, biar dianggap ice breaking ya. Boleh? Kalau cinta biasanya dipanggil sayang. Kok gak ada cakepnya? Boleh dong cakep. Kalau cinta biasanya dipanggil sayang. Kalau udah sayang biasanya dijadikan ratu. Kalau gitu kami ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab saya doain masuk surga ya. Oke, salam kenal teman-teman semua. Senang sekali saya, Revti Betrisva, biasanya dipanggil Reva, yang akan menjadi yang akan menjadi moderator pada kesempatan siang kali ini. Dan siang kali ini kita akan membahas tentang Being Image Creator, menggali potensi kreatif dalam pelatihan digital. Boleh dong tepuk tangannya semuanya. Baik, sebelum kita mengawali sesi talk show, ya dialog pada hari ini, saya ingin membuka dengan sebuah realita. Bahwa saat ini kita sudah masuk di dalam era digital. Era digital ini menuntut kita untuk melek teknologi lebih cepat. Dan tentunya dengan era digital ini banyak sekali perubahan yang terjadi secara signifikan, terutama di bidang dunia kerja. Ya, di mana akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang dan tapi tidak usah masalah karena akan ada juga pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan. Berdasarkan riset dari laporan dari McKinsey bahwa di tahun 2030 itu diprediksi bahwa akan ada 52,6 juta pekerjaan yang akan hilang. Karena akan digantikan dengan otomasi, digitalisasi, dan juga ada kecerdasan buatan ataupun AI. Tapi akan ada 27 sampai 46 juta pekerjaan-pekerjaan baru yang bermunculan. Dan 10%-nya ini adalah pekerjaan yang belum pernah ada. Jadi nggak usah takut untuk memasuki era digital. Karena walaupun itu banyak pekerjaan yang hilang tapi tetap ada pekerjaan-pekerjaan baru yang menggantikan. Tentunya pekerjaan-pekerjaan baru tadi memerlukan skill digital juga. Oke, saya izin duduk terlebih dahulu. Ya, baik. Bersama kita sudah ada narasumber yang cukup berpengalaman dan kita akan membahas ya Pak, menggali potensi kreatif dalam pelatihan digital dengan Being Image Creator. Nah, di sini ada Bapak
Mohon maaf, Bapak Yusuf Ibrahim. Ya, betul betul, ya Pak? ya. Bapak Yusuf Ibrahim ini adalah seorang instruktur teknologi informasi dan komunikasi di BBPVP Bekasi. Dan beliau ini juga pernah menjadi juara kompetensi keterampilan instruktur nasional TIK tahun 2011 dan trainer digital marketing ya Pak untuk Ya. UMKM di Selangor 2016. Ya. Langsung saja boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Yusuf Ibrahim. Kami persilakan Pak. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi ya meskipun sudah siang ya, tetap kita semangat dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan coba Bapak Ibu ya, membahas yang berkaitan dengan teknologi terkini Bapak Ibu ya. Khususnya kalau kita lihat saat ini banyak sekali penggunaan gambar-gambar itu yang dihasilkan agar lebih memiliki makna dan juga cepat dibuat Bapak Ibu ya. Ya mungkin para desainer dan lain sebagainya itu membutuhkan waktu. Tapi saat ini ya dikarenakan teknologi sudah maju, kemudian juga kita harus bisa mengikuti dan menggunakan, maka telah hadir teknologi yaitu menggunakan yang namanya di sini ada Bing Image Creator Bapak Ibu ya. Kenapa saya bahas ini? Karena ini sangat penting Bapak Ibu, dikarenakan para UMKM maupun kita pun ya, sebagai seorang pengajar ataupun di dunia yang umum itu pasti banyak sekali menggunakan yang namanya gambar Bapak Ibu ya. Apalagi saat ini sosial media itu sudah merambah kemana-mana dan juga sudah menjadi kebiasaan kita untuk posting setiap hari. Nah biasanya tentunya ide-ide kreatif yang memang harus dimunculkan sehingga membutuhkan bahan-bahan untuk posting. Nah salah satunya Bapak Ibu ya, kan kita tahu bahwa konten itu ada banyak, ada gambar, ada tulisan, kemudian ada video dan lain sebagainya. Nah salah satunya adalah kita bisa menggunakan Bing Image Creator untuk membuat gambar yang lebih simple, cepat dan juga gratis tentunya. Nah ini bisa kita langsung ya ditampilkan seperti ini Bapak Ibu ya. Ini hanya hitungan detik saja Bapak Ibu ya. Itu sudah bisa membuat gambar yang seperti kita lihat saat ini ya, yang lagi sedang trending misalkan di situ ada anak kecil ya sedang menunggangi kura-kura Bapak Ibu ya. Ataupun gambar-gambar yang lain itu bisa kita buat secara singkat. Meskipun Bapak Ibu kita tidak mengetahui yang berkaitan dengan desain, kita tidak mengetahui yang namanya editing dan lain sebagainya. Tapi sebagai seorang awam itu kita bisa buat dan ciptakan hanya dengan beberapa detik saja. Nah kita gunakan ini namanya Bing Image Creator. Jadi kalau di aplikasi ya Bapak Ibu baik itu di Google Play Store maupun di App Store itu nanti ketikan aja Bapak Ibu ya. Di situ ada ketikan Bing Image Creator, nanti kita bisa gunakan Bapak Ibu ya untuk menciptakan gambar-gambar terkini dan lain sebagainya Bapak Ibu. Nah ini tentunya gambar ini sangat penting Bapak Ibu ya. Karena biasanya orang itu akan melihat gambar Bapak Ibu ya. Jika menarik dia akan coba untuk memahami dan menyelesaikan bacaan ataupun artikel dan lain sebagainya sampai akhir. Gitu. Tapi kalau misalkan kadang kala ya tulisannya kurang menarik dan lain sebagainya sehingga membuat orang lain kurang menarik ya. Atau tidak sampai selesai untuk pembahasannya. Nah oleh karena itu kita membutuhkan yang namanya tools ataupun software yang memang digunakan untuk menciptakan sebuah gambar dengan cepat Bapak Ibu. Gimana Pak? Sudah. Oke. Ya, Oh sudah. jadi lucu aja, ya Pak, jadi kita bisa gambar tanpa kita bisa menggambar sebenarnya seperti Ya. itu ya Pak ya. Jadi caranya gimana Pak? Apakah kita harus download dulu? Download dulu. Yang pertama sebetulnya kita bisa menggunakan browser. Browser aja. Browser ya, jadi mengetikkan di situ ya. Langsung di Google aja Bing Image Creator nanti akan keluar. Kemudian setelah keluar kita klik yang di alamat Bing-nya. Setelah itu nanti kita coba ya Bapak Ibu, kita ketikkan tulisannya apa gitu. Oke. Disesuaikan dengan maksud dan tujuan kita. Misalkan contoh tadi gambar kita pengen menciptakan sebuah gambar anak kecil Bapak Ibu. Supaya di situ dia menunggangi misalkan kura-kura ataupun turtle dan lain sebagainya. Nah itu bisa dibuat dengan mudah ya Bapak Ibu. Yang penting kita tahu tulisannya ataupun detailnya seperti apa. Jadi semakin detail itu semakin jelas Bapak Ibu.
Oke, jadi kita tinggal masukkan kata-kata ya Pak. Misalnya saya ingin membuat gambar atau saya ini mau menjual nih Pak. Tenun misalnya ya Pak. Saya tinggal tulis perempuan berhijab, berkulit kuning langsat, menggunakan tenun Toraja. Seperti itu Pak. Bisa kita coba dan langsung keluar gambarnya? Bisa, ya. Oh, misalkan, bisa. Ya misalkan Bapak Ibu, kita sebagai UMKM nih ya, ingin menjual yang berkaitan dengan kain tenun. Nah kita kan biasanya butuh objek ataupun suasana background yang memang untuk menciptakan sebuah hasil karya gambar Bapak Ibu ya. Nah itu sudah tidak diperlukan lagi. Dalam artian modelnya ataupun baik itu perempuan maupun laki-laki ataupun backgroundnya ataupun kainnya itu tidak usah kita datangkan. Tapi kita bisa buat ya menggunakan di sini Bing Image Creator. Hanya dengan mengetikkan tulisan Bapak Ibu ya. Tinggal menuliskan perempuan, misalkan perempuan berhijab, sedang menenun kain, nanti kainnya tinggal didetailkan saja apakah kain dari Medan ataukah kain dari Sulawesi dan lain sebagainya. Jadi tinggal mengetikkan saja secara detail yang ingin ditampilkan apa Bapak Ibu. Nah ini sedang mencoba untuk istilahnya di sini ada membuat ya Bapak Ibu ya. Dicoba ya. Lagi proses. Jadi nanti tergantung kecepatan dari internetnya Bapak Ibu ya. Oke. Nah ini seperti ini. Nah kalau misalkan tampilan seperti ini Bapak Ibu, nanti tinggal bisa dikembangkan lagi Bapak Ibu ya. Lebih didetailkan lagi. Jadi hasilnya seperti ini ya. Jadi kita udah tidak usah lagi yang namanya butuh model ya Bapak Ibu. Di sini juga tinggal menambahkan pencahayaan dan lain sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah tulisannya yang penting detail dan jelas Bapak Ibu. Contohnya lagi misalkan untuk Pak Operator. Apa? Gimana Pak? Mie ayam aja coba mie ayam ya di situ mie ayam. Mbak boleh minta tolong teman-teman IO boleh untuk apa mie ayam Pak? Ya, coba kita untuk membuat sebuah gambar yang berkaitan dengan UMKM misalkan mau jualan mie ayam. Tinggal diketikkan aja situ mie ayam. Spasi, background latar hitam misalkan. Apa? Background? Background latar hitam. Kemudian di situ ada sumpit. Dan koma, ada sumpit. Ya, koma aja, koma, sumpit, koma, misalkan saus, koma, sambal misalkan. Oke. Jadi kita sambal. Mendeskripsikan ini ya Pak ya? Ya, apa coba yang langsung kita aja inginkan. bisa langsung create atau di enter. Nggak apa-apa, nggak mesti lengkap. Nanti dia akan coba generate Bapak Ibu ya. Nah sebetulnya Bapak Ibu kalau di kita, di program pelatihan kita ini masuknya termasuk konten kreator Bapak Ibu ya. Jadi seorang konten kreator itu harus bisa membuat tulisan ya, baik itu artikel ataupun copywriting. Kemudian juga ada berupa gambar, ada juga yang berupa video. Nanti kita bisa buat juga Bapak Ibu, tergantung kebutuhannya apa ya. Nah barusan ini contoh Bapak Ibu ya. Kalau misalkan menggunakan secara manual tentunya butuh waktu lama Bapak Ibu ya. Belum menyiapkan bahan-bahannya, belum nanti ada fotografinya, belum lagi nanti peralatannya dan lain sebagainya. Sehingga memakan waktu, tapi dengan menggunakan AI ini ya, kita bisa membuat gambar secara cepat sehingga nanti pilihan gambarnya bisa dipilih kira-kira yang cocok yang mana ya. Yang nantinya bakal kita gunakan untuk posting di sosial media, seperti itu. Oke, baik terima kasih Pak. Ini saya sudah dikasih aba-aba bahwa waktunya tinggal 3 menit Pak. Ya. Seperti itu ya. Jadi bisa kita bilang bahwa kalau kita menggunakan ini Pak, ini bisa dibilang aplikasi seperti semacam ChatGPT ya, seperti itu ya Pak ya. Jadi kita bisa menghemat biaya model. Biaya waktu juga bisa ya, karena bisa mempersingkat seperti itu ya Pak ya. Jadi dengan menggunakan Bing Image Creator ini kita bisa mendapatkan sesuatu itu jadi lebih cepat, lebih mudah dan tentunya hasilnya lebih memuaskan. Boleh saya rangkum seperti itu ya Pak ya. Dan teman-teman semua, saya rasa teman-teman di sini pasti merasa topik ini sepertinya sangat menyenangkan nih Pak, menarik. Betul. Tapi waktunya sangat terbatas. Jadi buat teman-teman yang ingin atau tertarik untuk mengikuti pelatihan ini bisa kemana Pak? Bisa ke Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas di Bekasi Bapak Ibu. Nah ini untuk jurusannya TIK, untuk program pelatihan adalah konten kreator. Nanti di mana kita itu belajar yang namanya ada ide konten, kemudian
kita coba belajar yang namanya nanti ada fotografi, ya pengambilan angle, kemudian juga nanti ada belajar juga yang berkaitan dengan editing ya, editing video ataupun editing gambar, sampai nanti kita coba upload ke sosial media. Dan nanti juga diajarkan bagaimana cara mengoptimasi ya sesuai dengan target market. Misalkan target market kita adalah orang-orang luar negeri. Nanti bisa mudah banget ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di sosial media Facebook misalkan, Bapak Ibu tinggal mengetikkan aja di halaman pencariannya ya. Tinggal di situ ada ketikan Malaysia, maka nanti akan sudah muncul tuh target market orang-orang yang memang tinggal di sana ataupun grup-grup yang berkaitan dengan Malaysia. Nanti tinggal disesuaikan dengan jualannya, ataupun brandingnya, ataupun jasa dan lain sebagainya. Oh baik, jadi nih Pak ya dengan ini semua saya pengen tanya Pak. Hasil gambarnya ini boleh kita publikasikan nggak sih Pak? Misalnya kita kita mau jualan gitu, boleh nggak dipakai sebagai bahan promosi? Kalau untuk sekedar promosi saja itu diperbolehkan Bapak Ibu ya, ini tidak terkait dengan hak cipta. Kecuali kalau misalkan hasil gambar ini kita mau jual, nah itu yang tidak boleh ya. Untuk salah satu platform, khususnya Bing, itu tidak diperbolehkan untuk dijual belikan. Tetapi untuk platform-platform yang lain, kayak misalkan Midjourney ya, aplikasi sejenis Bapak Ibu ya, ada juga Leonardo dan lain sebagainya, itu bisa dijual Bapak Ibu. Karena aplikasi kayak Midjourney itu berbayar. Kalau yang ini misalkan kita gunakan ya Bapak Ibu, ini masih gratisan, jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah untuk kita coba posting di tempat lain, tapi ingat ya tidak boleh dijual untuk aplikasi hasil dari aplikasi ini, kecuali kalau pakai Midjourney. Jadi ada aplikasi sejenisnya gitu. Oke baik. Pak, saya rasa benar Pak, ini banyak yang tertarik sepertinya pengen nanya, tapi memang kita mohon maaf tidak ada sesi diskusi ya Pak ya, karena memang keterbatasan waktu kita. Karena itu terima kasih banyak Pak Yusuf ya sama-sama. sudah berbagi informasi, sharing-sharing informasi yang insya Allah bisa jadi bekal nih buat teman-teman semua yang saat ini mungkin ketakutan Pak tentang pekerjaan-pekerjaan yang hilang. Nah ini termasuk pekerjaan-pekerjaan baru tersebut ya Pak ya? Iya betul. Kita namakan yang namanya ini adalah untuk jabatan baru ya, namanya prompt engineer Bapak Ibu ya. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang, tapi juga ada juga jabatan baru yaitu namanya prompt engineer ya. Kedepannya akan ada banyak sebetulnya. Tinggal bagaimana kita, kreativitas kita dalam hal detail kata-kata dan lain sebagainya. Ya baik, baik terima kasih teman-teman, demikianlah untuk pengenalan informasi terkait Bing Image Creator. Era digital ini saya boleh rangkum ya, era digital ini membawa peluang tapi juga ada tantangan. Ya. Tapi kita tidak usah takut dengan tantangan-tantangannya karena tentunya banyak sekali peluang yang bisa kita ambil setelahnya. Seperti itu ya teman-teman, Bing Image Creator ini tentunya bisa membuka pintu kreativitas untuk meningkatkan pelatihan digital. Ya, betul. Untuk Gen Z banyak sekali pekerjaan yang hilang, tapi jangan takut masih banyak pekerjaan-pekerjaan baru yang akan bermunculan dan sudah muncul. Dan baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Yusuf selaku narasumber dan juga kepada seluruh teman-teman yang secara aktif mengikuti sesi ini. Akhir kata saya tutup juga dengan pantun, nenek suka pakai jarik. Cakep. Dan dijemur di atas batu. Cakep. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak.